Alhamdulillah masjid. Untung pondasinya Pak bagus maulah masjid nih bagus. Coba tidak retak-retak masjid nih alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Disyukuri benar. Tahun depan kita batasmiah lah. Alhamdulillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Nah, mudah-mudahan berkat salawat ini dosaku diampuni. Di niat kita di hati kita masing-masing, dosaku diampuni, keluargaku sejahtera, rumah tanggaku aman-aman aja. Terutama rumah tangga ulun kan yang sangat rentan benar bahayanya itu rumah tangga ulun, sebab bini lebih dari satu, bisa kemungkinan berkelahi bini kan tuh bahaya. Mudah-mudahan berkat selawat ini nyaman dan berdagang, mudahan laris daganganku berkat selawat. Banyak aja baca selawat, insya Allah laris tuh dagangannya, insya Allah keluar tuh dari persoalan hidup. Asal banyak aja baca selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berniat sang hajaku iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Hanyar tadi berita guru Abdul Mu'in dalam pagar. Guru Mu'in lah ninggal lah. Terus berapa hari yang lalu guru Salman Jalil guru Salmannya biasa datang ke masjid nih acara. Guru Salman meninggal, jadi orang di Berau sini meninggal, orang rantau kah, cuma di zaman tahun 88 Sidin Rajak lewat kampung Melayu tuh Mbak Anu membawa tas isi kitab ke sekumpul ke keraton waktu itu masih. Abdul Mu'in meninggal, Pak Haji Hendra Mim yang rancak bantu di masjid nih, Pak Haji Hendra Mim meninggal. Yang hidup Pak Hendra, yang hidup Pak Hendra Nun, ini ada orangnya Nun Hendra Nun. Nah, itu kita bacakan aja Fatihahwan beliau berataan, mudah-mudahan ditambah Allah Ta'ala ke lapang kubur beliau, ditambah-tambah lapang di kubur mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain al-maqalatul hadiyah wal arba'un. Maqalah ke-41. Qila, dikatakan orang, idza aradallahu bi'abdin khairan kamilan faqahahu fid din wa zuhdahu fid dunya wa basrahu bi uyubi nafsih. Apabila Allah Ta'ala menghendaki
dengan seorang hamba itu dapat kebaikan yang sempurna, maka Allah Ta'ala beri kepahaman pada diri orang itu di dalam agama, paham di agama. Paham di agama itu masalah baik masalah pokok, masalah akidah, dan masalah furu', masalah fikih. Makasih. Kita ulang, di fikih Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu ikutan kita. Di bawahnya ini ratusan ribu ulama, di bawah mereka sudah 1000 tahun lebih ulama yang 4 ini, dan tidak diragukan kesolehannya, kecerdasannya, dan otaknya berlian semua, bukan pelupa. Dan 4-empatnya ini perawi hadis dan ahli fikih. Kemudian yang 2 Abu Hasan al-Asy'ari dan al-Maturidi, itu di bidang tauhidnya. Di tasawufnya Imam Junaidi al-Baghdadi dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan orang-orang yang di bawah mengikuti beliau, termasuk wali-wali songo, para aulia kita, termasuk abah guru sekumpul Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani. Itu semua ikut kepada imam yang di atas itu. Kita kemana ikut? Sidin aja yang paham di Quran, termasuk Imam Nawawi itu disuruh jadi imam mujtahid, ikut anu jasidin, aku kadusah maham langsung ke Al-Quran, kadusah aku pemahamannya Imam Syafi'i yang memahami Quran. Kayak itu Imam Nawawi menjelaskan apa yang dipaparkan oleh Imam Syafi'i, hukum-hukum fikih dijelaskan oleh para imam kita yang di bawah itu. Nah, kita ikut di situ, insya Allah selamat. Jangan mengumpati bobohan wow, jangan mengumpati wow. Nah, jadi beruntung apabila Allah Ta'ala memberikan kebaikan yang sempurna kepada seorang hamba, maka dipahamkan ia di agama. Wa zuhdahu fid dunya, dan diberikan zuhud dia di dunia. Jadi kalau tanda orang diberi Allah Ta'ala kebaikan, orang itu zuhud di dunia, atau menjadikan hatinya tenang, hatinya tentram, yang hatinya tenang dari segala sesuatu yang inya di tangannya ke dada, tenang aja hatinya. Artinya orang zuhud ini biar kada duit inya tenang aja batinnya, luput di tangan, tenangnya walaupun inya kada beisi duit. Orang zuhud itu orang hatinya kada ketuju dengan dunia, hati kada ketuju dengan dunia, bujur asli kada ketuju dengan dunia. Pangkat jadi kada ketuju dengan dunia itu, harta kada ketuju. Bukan kada ketuju dimaksud itu kada menikmati, dinikmati, cuma kada ada di dalam hatinya hartanya itu, kayak itu maksudnya. Kemudian pangkat baik pangkat yang ada DPR, wali kota, gubernur, camat, macam-macam, kada di situ. Lain itu ukurannya orang zuhud itu, kada di situ, otomatis kada bakalannya berabut tempat itu, apalagi ambisius sampai macam-macam yang kada di situ nya. Nah, itu orang zuhud di dunia, nyaman kawainya istirahat tetapi uyuh. Kita pesankan bubuhan gubernur seluruh Indonesia. Oh, ini pesan saya. Pesan kepada seluruh gubernur di seluruh Indonesia, termasuk kan gubernur Pak Isran termasuk juga kalau tuh, dan seluruh wali kota di seluruh Indonesia, seluruh wali kota. Hendak jadi itu kalau, atau seluruh bupati seluruh Indonesia hendak jadi gubernur,
hendak jadi presiden, dan seluruh yang hendak jadi anggota DPR pusat, daerah, provinsi, kota, semuanya kami pesankan. Ini pesan pribadi saya, bukan pesan siapa-siapa. Kami pesankan bagi sampean semua yang umur sudah 65, sudah tua di atas 60, yang umur 60 disarankan kadusah lagi mencalonkan. Yang banyak duit, maksud kita sudah kadusah lagi mencalonkan diri. Yang 65 bukan disarankan lagi, sudah ampeh-ampeh, sadar-sadar kadusah lagi baik calon-calon. Kenapa? Duit yang ada dia dinikmati, rugi pusang, banyak aja lagi yang muda maju. Kawa istirahat, belajar juga sifat zuhud. Duit yang ada dibagi-bagi supaya Indonesia maju, suruh yang anum-anum jadi kan berebutan. Yang berisi duit 10 triliun, banyak kalau yang di Indonesia yang berisi duit 10 triliun, ulah masing-masing kalau mengaku Islam, ulah beberapa masjid, bikin beberapa pondok yang bertriliun tuh. Karena kalau kita berisi duit 1 triliun itu 20 tahun setriliun kada begawi, 20 tahun itu belanjanya 120 juta sehari. Bisi 1 triliun 120 juta sehari berbelanja, hanya habis itu dibelanjakan selama 20 tahun. Banyak 1 triliun itu. 1 triliun itu 1000 miliar. Nah yang banyak kalau yang bisi duit apa pulang mbak tak ingat-ingat, dan itu wajar mereka seperti itu, karena ujar Nabi, manusia ini kalau diberi 1 lembah emas hendak lembah yang lain, diberi lagi hendak pulang, diberi lagi hendak pulang, ampih kecuali ditapali muntungnya dengan tanah. Maksudnya kalau sudah meninggal ampih sudah, padahal cukup aja sudah itu. Bisi bini seikung cukup aja sudah, kadusa lagi hendak pulang 2, diberi 2 hendak 3, diberi 3 hendak pulang 4. Nah, cukup 1 istri aja, gak dosa banyak-banyak. Adapun yang berani 4 itu sudah jangan digaduhi, gak dosa menggaduhi orang. Yang 4 itu memang orang yang diberi Allah Ta'ala kemampuan lain daripada yang lain, itu bakat alam. Jangan cukup istri yang 4, yang hendak istri 1 cukup, istri 1 kayak Haji Rudi 1, bubuhannya nih Pak Ferry 1 juga. Nah, Guru Muharram 1 cukup, 1 aja, 1 di Meninjau, 1 di Gerlia, 1 di Karangasem pas banar walau berjarang. Astagfirullahaladzim. Nah, ingat-ingat kita di dunia. Artinya kayak ini, becari jangan kada becari, bahimat becari, men beribadah, lalu ampe becari supaya nyaman beribadah. Jadi kayak apa jar? Bisi harta tadi, nah bisi harta tadi semata-mata untuk jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa aja tuh nyaman tuh diniati. Tanda orang yang dicintai Allah, paham di agama, hatinya zuhud tadi, zuhud, z bukan juhud. Kalau juhud Banjar sebaliknya menjuhud, ngarannya rakos, menjuhud, juhud anggit orang. Zuhud di dunia kadang menginginkan pangkat itu termasuk zuhud di dunia, kadang hendak berpangkat apa-apa sidin. Terus zuhud di dunia tadi kada menginginkan harta dunia itu, lain tujuannya. Nah kayak itu lain tujuannya. Kemudian wabassarahu bi'uyubi nafsih, dan Allah, tanda orang baik itu Allah beri melihat akan
kekurangan-kekurangan dirinya sendiri. Kayak itu. Jadi kadusah menggaduhi orang lain. Tanda orang beruntung adalah orang yang selalu melihat kejelekan dirinya sendiri. Tanda orang baik, arti baik itu kan beruntung. Dalam satu riwayat Nabi, tuba liman ro'a uyuba nafsihi. Untung orang yang melihat kekurangan dirinya. Jadi tanda orang baik, saya ulang, satu, paham di agama. Dua, di dalam hatinya, kada ketujuh dengan dunia. Yang ketiga, atau zuhud itu yang kedua, tidak senang di dunia itu yang ada diberiakan lebihan, yang kada dicari, kayak itu tuh, itu zuhud pengertiannya. Yang ketiga, tanda orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diberi Allah taala kemampuan melihat kejelekan dirinya sendiri. Jadi orang lain aja yang baik, inya kada. Tuh. Jadi amun sudah nangkaya itu selamat inya daripada dosa muntung. Kenapa? Kada bakalan, buktinya kalau inya melihat akan kejelekan dirinya, maka dia kada bakalan menyembati orang. Kenapa? Sudah jadi amalan batinnya bahwa aku yang paling kada baik. Lalu inya merasa kayak itu, lalu inya mau membaiki dirinya, mau inya bertobat, mau beribadah. Begitu ada orang kada baik, orang inya nak menyembati, ingat dirinya. Kalau pina terbalik kena, alhamdulillah aku sudah diberi Allah taala batin yang bisa memperhatikan kejelekanku. Jangan sampai ini jadi rusak. Kadawani aku menyembati orang itu karena dosanya ditransfer ke aku, pahalaku ditransfer lawan inya. Bahaya benar. Lalu inya kadawani menyembati orang, selamat, terang sudah mulai hati, nyaman beribadah. Ya Rasulullah, ada bebinian inya beribadah, ibadah malamnya luar biasa, puasanya bilang hendak tiap hari puasa sunnatnya, tapi muntungnya menyakiti hati tetangga. Nang kayak apa bebinian itu, ujar Nabi, hiya finnar, di neraka inya. Bujur juga beribadah nyakiti hati orang, sekek pulang, cocok banget, pelit banget. Pelit itu penyarikan pulang, pas banget. Tetangga disakiti, diulah senang tetangga itu, disenangkan tetangga. Dan disakitinya apa? Dengan muntungnya. Wal maqalatu saniyatu wal arba'un, maqalah yang ke-42. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anqal, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi kita bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum salasun, disenangkan kepadaku daripada dunia ikam tuh. Dunia ikam sahabatku ay berataan, aku ada juga disenangkan Allah taala. 3 macam yang diulah Allah taala, hatiku senang ke situ. 3. Yang pertama at-tayyibu, at-tib. Yang pertama minyak haruman, haruman. Itu Nabi itu berminyak harum. Nabi itu berminyak harum hanya mencontohkan kepada kita, karena awak kita kada harum. Minyak harum itu perlu, minyak harum itu jadi harum karena Nabi. Jadi Nabi itu mencontohkan apa? Buktinya, mana buktinya? Ayah Nabi bersandar kada berminyak harum berhari-hari. Jangankan itu, sidin lewat di gang aja ketahuan nih Nabi baru lewat. Kenapa? Harum semerbak segangan itu. Jangankan itu, orang di mimpi aja tuh, mimpi bukan secara fisik, mimpi batamu Nabi itu kalau bermimpi harum benar, hibak sakamaran itu, hibak bau semerbak harum
yang luar biasa nyamannya kan? Nabi tuh. Jadi Nabi mencontohkan kita. Aku senang dengan harum-haruman. Kalau kada salah ada ulama bepadah, walaupun sepertiga harta kita, sepertiga kah 2/3 kada tahu, sepertiga harta kita nukar kita minyak harum itu, ya kada dianggap itu mubazir. Harum, minyak harum, banyak minyak harum tuh yang larang-larang tuh. Ada minyak harum yang paling larang, tapi wallahu alam adakah masih itu di Irak sana. Minyak harumnya dari darah, dari tulang sulbi menjangan, ada sedikit tulang sulbi menjangan. Nah, minyak harum itu yang paling harum tuh. Menjangan itu waktu Sayyidina Adam turun dari surga, menjangan melihat Nabi Adam, ada satu menjangan datang ke Nabi Adam. Menjangan ini dengan maksud hendak mengambil berkah Nabi Adam. Beparaknya dengan Nabi Adam, beparak, lalu dipusuti oleh Nabi Adam. Menjangan tadi dipusuti. Setelah dipusut Nabi Adam sudah bulik ke kelompoknya menjangan tadi. Harum menjangan tadi, harum. Nah, keturunan menjangan itu, keturunannya itu yang ada di tulang sulbinya itu darah. Nah, darah itu menurut fikih itu kada najis. Kada najis. Darah itulah langsung jadi minyak harum di tulang sulbi. Cari aja pian ke Irak sana. Larang benar itu. Setelah bulik ke kampung, ke kelompoknya, bagai sahai, aku bertemu harum ikam nih. Di mana dapat? Dikesahkan, dipusuti Nabi Adam, tulak beberapa menjangan ke Nabi Adam. Nabi Adam tetap menyapu, waktu menyapu yang kedua dan seterusnya. Yang pertama, waktu menyapu yang pertama sudah selesai, terus yang datang berikutnya sama aja. Nabi Adam ikhlasnya menyapu dengan pertama, ya, yang kedua, ketiga, dan sampai sekampungan tuh disapu, dipusuti Nabi Adam kepalanya menjangan itu satu persatu. Bulik sekampungan itu kada ada yang bau harumnya, seikung tuh aja yang bau harum. Nah, keturunan yang satu itulah di tulang sulbinya ada darah, tapi darahnya tuh halal, sedikit darah yang bau harum, minyak harum kasturi ke apa ngarannya kada tahu juga. Itu peguruan dulu bakesah menjangan tadi. Yang banyak tuh kenapa kada harum? Kira-kira yang banyak itu, kalau yang pertama tadi minta pusuti dengan Nabi Adam, bujur-bujur berniat, instingnya maksudnya kan berniat hendak mengambil berkahnya Nabi Adam. Yang berikutnya datang kedua dan seterusnya itu datang karena mengambil berkat Nabi Adam, tapi hendak harumnya aja. Ya kata, nangka itu maksudnya. Jadi kalau kita akhirat kalau tuh, akhirat datang kalau dipusuti dapat, harum dapat. Kalau hanya dunia, hanya dipusuti aja, harumnya kada dapat. Kita tuh dunia tuh dapat dunia aja, akhirat kada dapat. Ruginya orang kayak itu, rugi benar. 3 macam yang disenangkan kepadaku, ujar Nabi, dari dunia ikam. Yang pertama minyak harum, yang kedua wan nisa'u, babinian, perempuan, istri Nabi kita berapa? Istri Nabi kita satu aja, Sayyidatuna Khadijah. Waktu itu seikong aja sing kada pernah beristri selama dengan Sayyidatuna Khadijah. Nah, lalu setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah, hanya sidin beristri 9 dalam masa
dalam satu masa pernikahan 9, berarti 10. Kalau ada lagi bini sidin 2 ini kada pernah dikisahkan, jarang dikisahkan orang. Kenapa? Kalau pina salah paham. Kalau pina salah paham. Nah, jadi pas 12 semua istrinya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Nah, yang ketiga, jadi minyak harum, istri, dan dijadikan sembahyang itu kesenanganku. Jadi gembira benar kalau Nabi itu anak sembahyang. Nah, tinggal kita nang kayak Nabi juga sedikit barang, artinya mau sudah sembahyang itu disenangkan ya hati. Alhamdulillah masuk sembahyang, bertemuan pulang aku dengan Allah Ta'ala, mintulah kita. Atau gembira benar sembahyang, artinya sebaliknya kan kalau lepas kita sembahyang sedih benar. Kenapa sedih? Ini ibadah utama, sedih benar, subuh malaur sedih benar, kayak itu kah kita? Insya Allah amun ulun kadapang cukup aja itu menunjukkan bahwa artinya kalau usah menggaduhi diri orang lain, kita aja nang kayak itu. Artinya dengan kekurangan itu Nabi ini waju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kesenanganku di dalam sembahyang. Artinya Nabi senang benar, berbunga-bunga hati sidin, gembira benar kalau sudah masuk sembahyang tadi. Kita ada duit 20 juta dibari orang, waktu pian menerima duit 20 juta dibanding ketika ini parak isya waktu Allahu Akbar, senangnya itu mana senang 20 juta kah senang waktu masuk sembahyang itu. Iya, fair aja pada kada usah dijawab jawab di dalam hati kita masing-masing. Cukup aja itu sudah menunjukkan, ayo jawab yang jujur. Kalau ulun secara manusiawi di duit bang, senang duit itu ya, senang benar duit 20 juta dibanding Allahu Akbar biasa aja kita sekadar menunaikan kewajiban. Kada mudah senang tuh lepas sembahyang isya, lepas ya biasa-biasa aja nya, walaupun di kodonya juga kada merasa sedih, kada merasa berdosa barang kada. Nah, itu bukti bahwa kita belum lagi. Mudahan kawa menuruti Nabi. Cukup kalau sudah kita, kada lagi kita menggaduhi kekurangan orang lain. Nah, kalau orang berpikiran nang kayak ini nih, nah pikirannya nang kayak Nabi sudah bagusnya, kada bakalan madu tuh bakal kada bakalan, kada bakalan mama si Anu bakal dengan mama Anu karena masalah madu. Kada lagi, bahkan kalau perlu tambahi lagi mama Anu seikong, nya kada hati, karena dianggapnya ibadah. Bakal lahian ya. Kenapa sembahyangnya belum tuntung, belum dijadikannya kesejukan hatinya. Kenapa sembahyang itu jadi sejuk hati kita di sembahyang ini? Kalau beres kelakuan kita sehari-hari. Kalau beres kita banyak dosa, bertobat, selamat sudah. Kita penyarikan, dihilangkan penyarikan, selamat. Kita serakah, hilang serakah. Kita kada pernah mau kurang lebih, hilang kurang lebih itu. Kita dengan orang nyaman hati, kita dengan orang kada bahiri, kita kada riya. Napa lagi? Kita kada mengharap apa yang ada di tangan orang. Kita kada bertawakal dengan manusia. Nah, banyak lagi selain itu. Nabi kan sudah beres semuanya itu. Nang kayak apa kada beres, cuman kayak apa kada nyaman sidin menghadap Allah Ta'ala, lezat menghadap Allah Ta'ala. Kita belum. Nah, amu hendak sembahyang itu jadi
jadi kesejukan hati kita, karena sembahyang ini kan menghadap Allah Ta'ala. Supaya bujur-bujur kita menghadap Allah Ta'ala, kita baiki kelakuan kita dalam keseharian itu. Terutama saya paling bahaya itu. Kita baiki kelakuan kita, selesai menghadap Allah Ta'ala. Nah, untuk mempercepatan pembangunan, ibarat percepatan pembangunan jar wilayah timur, nang kayak apa caranya? Mau kada mau untuk sementara kawala pian langsung kada penyarikan, kawala langsung pian kada ria, kawala kita pahirian bertahun-tahun langsung hilang, kawala kada kawalan tuh. Itu perlu panjang waktu, setahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun sampai ke mati mendidiknya itu. Nang kayak apa? Mengantisipasi beratan itu supaya rapi, cepat. Salawat, karena yang kawan nangka itu Nabi aja. Nah, umpat kehadrah Nabi, kehadratun Nabi. Lalu kita membaca salawat. Ulun nih Allah masih penyarikan, masih penyarikan, masih kada mau kurang lebih pahiriannya. Batin naon orang kada pernah baik, muha ngalih banar senyum dengan orang. Banyak penyakit-penyakit ulun, ya Allah, ulun berniat anak menghilangkan itu, cuma kada kawa situ sini, kada kawa drastis. Nang kaya apa caranya untuk mendapatkan nilai yang kayak Nabi? Lalu kita bersalawat kepada Nabi kita, masuk kita ke hadratur Rasul, masuk juga kita ke hadratullah. Lalu kita memperbanyak membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beberapa ada waktu biasanya mari kita membaca salawat kepada Nabi. Biasa kan ulun bawai 3 kali kita membaca, kada gampangan 3 kali itu kepada ulun ambil berkah pian sama-sama kita saling mengambil berkah membaca salawat 3 kali salawat kamilah, tapi berjamaah. Kada gampangan berjamaah, amun berjamaah membacanya rumah gin kawa diangkat mun berjamaah. Di Sulawesi kan kawa angkat rumah tuh maling gin hantu gin mati amun dikoryoki orang istilah orang Banjar hantu aja mati amun dikoryoki orang. Kita berjamaah membaca selawat. Nah, di rumah berapa membaca selawat itu yang dianggap banyak hijar membaca selawat? Berapa batasnya banyak? Kalau banyak menurut Indonesia Inggris itu 2, banyak sudah. Kalau menurut bahasa Arab banyak itu 3, masuk sudah. Paling kada 3. Kalau di Indonesia kan paling kada 2, itu dianggap banyak sudah. Nah, itu banyak menurut pengertian bahasa, banyak menurut pengertian orang yang membaca sholawat atau membaca zikir. Berapa hitungan yang banyak itu? Ujar ulama, dianggap banyak orang itu banyak tingkat pertama banyaknya yaitu 300 kali sehari. Dianggap banyak sudah itu 300 kali. Amun 3 banyak jujar, itu banyak menurut bahasa. Ini yang banyak menurut amalannya. Berapa selawat tadi? Amalannya 300 kali sehari. Yang mana barang baca ya selawatnya. Sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu. Itu 300 kali itu 3 menit aja. Dapat 300. Selamat, gembira hati kita. Sembahyang insyaallah biar kita penyarikan, biar kita coba kalau orang penyarikan kada membaca salawat, kada kawanya sekek pulang orangnya ngalih husuk itu. Nah, keingatan duit ajanya sembahyang. Nah, keingatan. Tapi kalau inya rindu dengan Nabi, bersalawat dengan Nabi, berniat mudah ulun tak umpat lawan Nabi, Allahu Akbar, nyaman inya walaupun orangnya penyarikan. Maksud ulun tuh hilang penyarikan itu walau berniat baca salawat tadi. Dasar kita juga koler banget. Itu aja dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf, minta redha. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berdatang jadi orang baik ya, ke masjid apa segala. Untung benar lah, untung benar orang kawa istiqomah ke masjid. Nah, untung benar. Ujar bubuan ulama,
menurut fikih bebinian perempuan itu sembahyang, baik sembahyang wajib, sembahyang sunat, itu tempatnya yang paling cocok di rumah. Belum tuntung bu lah, jangan langsung sarik karena tersalah. Ini ujar ulama lah, tempat sembahyangnya itu di rumah bebinian itu, saking dijagakan kehormatannya. Ke masjid aja tuh kada disarankan bebinian, apalagi kemana-mana, apalagi sekadar sosialita macam-macam nang itu kadusa. Ke masjid aja diaturakan. Nah, tapi ujar ulama, kalau ada perempuan hendak ke masjid ikut berjamaah, jangan dilarang. Nah, itu makanya yang pakai ini apa nih, penutup nih, tirai nih, itu mengikuti pendapat ulama itu. Jadi jangan dilarang kalau ada bebina hendak tulak ke masjid, selama kepergiannya ke masjid aman. Insya Allah di daerah Meninjau ini aman aja. Kada daerah bukan daerah napa itu yang daerah yang orang Bakalah itu, daerah konflik, daerah konflik kada, nyaman aja kan, aman. Nah, yang jadi daerah konflik tuh kecuali di masjid ini ada bini tuha. Nah, bini anom tulak kesina, itu jadi daerah konflik tuh bisa bakalahian di masjid. Jadi kalau aman aja, makanya untung banar bebinian yang inya kawa istiqomah umpat di masjid. Kenapa lagi daripada nonton TV, ada aja waktu nonton TV nang kaya kada habis-habisnya dunia. Kada mau umpat berjamaah sama sekali, beribadah di rumah sudah tuntung, kada banyak guring juga, banyak yang lain, baik ke masjid, tulak ke masjid. Mudahan didengar oleh Mama Zaini. Mudahan didengar Mama Zaini. Mama Zaini di sana jauh lah. Mudahan Mama siapakah yang mendengar? Dan kita memadahi keluarga kita pang juga. Ya. Untung benar. Ulun ulangi kah yang ujar Nabi, saksikan ya sahabat, bubuannya yang ke masjid berjamaah, yang istiqomah ke masjid berjamaah, saksikan mereka itu orang beriman. Nyaman. Coba pandiran Nabi ini kada kosong, bujur pandiran Nabi ini terbukti ikam rancang umpat siapa nih yang kada pernah lepas nih, si Guru Nasir. Nyaman kalau berjamaah terasa kalau nyamannya, terasa nyamannya. Cuma kita nyaman guring pang. Nah, makanya ujar Guru Nasir, kalau aku guring di bawah injak ya kada apa-apa. Paling-paling kalau aku bangun sarik itu kada sadar kan orang guring. Sebab di hati sudah ada berterima kasih lawan orang yang menggarak guring. Nah, apakah buai mungkin banyak dosa kalau waktu di pondok kada pernah kesiangan, ini guring kesiangan terus subuhnya itu kesiangan, kalah dengan Nasirnya sudah kawin, masih subuh, masih aman aja ya. Nah, kita maka mungkin tuh pengaruh tuh. Jadi bangun aja, kalau kita bangun aja kada apa-apa. Kasihan jadi isin guru, kasihan sempian, kasihan jar guru jar abis uyu jar kada sampai hati membanguninya. Mana kasihan ikam lawan aku, kasihan aku masuk neraka. Ya kan, daripada kasihan sudah juga guring. Bangun aja, diinjak gini ya kada apa-apa. Aman aja, bangun aja. Mama Zainab biasa membanguni. Sudah melihat itu guringnya lagi Mama Zainab. Kira kita membawai. Nah, astagfirullahaladzim. Itu aja bulah. Mudahan gembirakan hati kita beratan dengan sembahyang ini sedikit demi sedikit. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Masyaallah.